Jika kamu mengalami depresi, masalah datang bertubi-tubi, dan merasa putus asa sama kehidupan, hati-hati. Bisa jadi itu adalah tanda kalau kamu sedang ditinggalkan oleh sedulur papat kamu. Dalam ajaran kuno Bali, sedulur papat ini disebut sebagai kandapat. Mereka ini disebut juga sebagai saudara yang lahir bersamaan dengan kita, sudah ada sejak dalam alam kandungan, dan mereka dikatakan juga sebagai pelindung manusia dari segala bala dan mara bahaya. Dalam ajaran kuno Bali, sedulur papat atau kandapat ini adalah 4 elemen yang menemani manusia sejak masih berupa janin dan ikut lahir ke dunia saat kita juga dilahirkan. Mereka ini terdiri dari darah atau getih, air ketuban atau yenyom, lemak atau lamas, dan plasenta atau ari-ari. Dalam ajaran Jawa, sedulur papat biasanya disebut lengkap sebagai sedulur papat limo pancer. Yang kelima, ini adalah pancer atau diri sejati kita yang mengendalikan dan menyelaraskan sedulur papat, sehingga mereka berempat bisa mengemban tugas dan fungsinya dengan baik, yakni sebagai pelindung manusia. Demikian juga dalam ajaran kuno Bali. Barang siapa yang mengenal sedulur papatnya sendiri, maka ia sudah selangkah lebih maju dalam menemukan diri sejatinya. Dulu, ilmu sedulur papat ini dianggap sebagai ilmu rahasia, wingit, dan begitu sakral. Tidak semua orang bisa memahami keilmuan ini, dan bahkan banyak yang salah kaprah dengan menganggap kalau mempelajari ilmu ini, maka manusia bisa memperoleh kesaktian. Kesaktian yang dimaksud di sini adalah hal-hal mistis supranatural. Padahal ilmu tentang sedulur papat ini bukanlah ilmu tentang memperoleh kesaktian, melainkan ini adalah ilmu untuk meningkatkan kesadaran. Sehingga dengan demikian, manusia bisa menemukan jati diri atau diri sejatinya. Nah, manusia yang belum sadar, dia biasanya melupakan sedulur papatnya sendiri. Dalam buku Kandapat ini dijelaskan ada beberapa ciri-ciri manusia yang melupakan kandapatnya. Orang-orang itu biasanya memiliki kehidupan yang terpuruk. Pada saat itu, kandapat tidak akan lagi mau menghiraukannya, tidak mau membantu dalam segala hal ketika manusia ketiban banyak masalah dan mengalami kegagalan hidup. Bila biasanya kandapat ini melindungi manusia dari serangan penyakit, sekarang manusia jadi lebih rentan terkena penyakit, baik penyakit fisik maupun metafisik. Bila ada musuh yang mengancam dan membahayakan manusia, seharusnya kandapat ini bisa menjadi pelindung dan pembela. Tapi ketika kandapat dilupakan manusia, maka kandapat itu justru berbalik berpihak pada musuh, saingan, atau pihak-pihak lain yang berseberangan. Karena itulah manusia yang ditinggalkan oleh kandapat akan mengalami kebingungan, hidupnya tidak tenang, gelisah, dan sifatnya ini berubah menjadi pemarah. Bahkan manusia bisa juga jadi kedewa-dewaan atau merasa dirinya itu seorang dewa yang lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain. Dalam ilmu psikologi, orang seperti ini dikatakan juga mengalami kecenderungan narsisme yang tidak sehat. Karena kondisi batin, yakni mental dan kejiwaannya ini begitu negatif, maka lama-lama manusia akan merasa hidupnya itu hampa, terbelenggu rasa putus asa, kecewa, dan mulai mengutuk kehidupan. Bahkan di level yang paling parah, seseorang bisa saja berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Rezeki mulai menyusut, bahkan kebutuhan dasar dalam hidup pun mulai sulit dipenuhi. Hidup manusia akan terasa seperti penderitaan yang sangat menyiksa batin. Bila manusia tidak sadar-sadar akan kandapatnya, makin lama hidup manusia makin terasa susah. Ia selalu gagal mengatasi setiap masalah yang datang, musuhnya makin banyak, dan kemanapun ia pergi, orang tidak ada yang betah karena vibrasinya sangat negatif. Sehingga lama-lama batin manusia akan mengalami gangguan mental seperti kecemasan, kegelisahan, dan kecurigaan. Ia akan terus curiga ke semua orang, seolah-olah semua orang itu berniat jahat kepadanya, dan lama-lama manusia bisa terjebak dalam delusinya sendiri. Dari sini, manusia jadi punya keinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan moral. Manusia jadi hidup hanya terdorong oleh egonya saja, bahkan keluarganya pun kena imbas, tidak lagi harmonis seperti dulu. Dan kalau ini tidak segera diatasi, usia manusia bisa semakin pendek karena stres, dan ia pun cenderung mengalami pelecehan dalam kehidupannya. Jika kalian atau ada orang-orang di sekitar kalian yang mengalami ciri-ciri di atas, maka waspadalah, bisa jadi kalian atau orang-orang sekitar kalian itu sedang ditinggalkan oleh kandapat atau sedulur papat mereka sendiri.
Lalu bagaimana cara manusia bisa bertemu dan selaras lagi dengan sedulur papat atau kandapat masing-masing? Penjelasan selengkapnya ada di buku Kandapat ini. Ini adalah buku yang ditulis oleh seorang dokter dan praktisi spiritual yang ada di Bali, sehingga isi buku ini tidak melulu mistis. Bahkan buku ini mampu menjelaskan filosofi-filosofi kuno yang ada di Nusantara dengan penjelasan yang lebih rasional, sehingga terbebas dari kesan mistis atau supranatural. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang namanya mistis atau supranatural. Filosofi-filosofi kuno di Nusantara banyak dikatakan mistis atau magis. Itu karena zaman dulu belum ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah apa yang ada di balik fenomena-fenomena kehidupan ini. Kalaupun ada yang paham, belum tentu umat manusia saat itu memiliki kesadaran yang cukup untuk memahaminya. Itulah kenapa banyak filosofi kuno Nusantara itu diceritakan secara turun-temurun dan sangat mistis atau magis. Fungsinya agar filosofi ini tidak hilang di generasi selanjutnya dan bisa dijabarkan secara masuk akal di masa depan, sehingga kesadaran umat manusia bisa mengalami peningkatan. Sedulur papat atau kandapat itu bisa dijelaskan secara masuk akal kok. Bahkan rahasia bagaimana kandapat itu bisa membantu menyembuhkan manusia dari beragam penyakit, seperti yang dijelaskan dalam buku Usada Kandapat ini juga bisa dijelaskan secara rasional. Dan buku Kandapat ini menjelaskan hal-hal yang filosofis ini melalui metode novel, sehingga lebih mudah dipahami dan dicerna maksudnya. Jika kalian berminat untuk mempelajari sedulur papat atau kandapat lebih dalam lagi, baca sendiri di buku Kandapat dan Usada Kandapat berikut ini. Untuk memiliki kedua buku ini dan membaca selengkapnya, baca caption yang ada di bawah video untuk informasi selengkapnya.